Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shinno Nakama Chenin Tusa. Nah, di video kali ini gue cuma bahas satu chapter aja, yaitu chapter 78, yang dimana ini adalah light novel chapter yang lumayan spesial. Nah, karena di sini kita bakal fokus untuk pertarungan Danan versus Shisandan aja. Nah, next nanti gue bakal gaspol lagi ya. Jadi ini chapter spesial aja buat epic scan aja ya. Oke. Sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan kalian jangan lupa bantu share videonya dan bantu juga di kolom komentar. Oke, langsung aja, ini dia. Untuk chapter 78 judulnya adalah Pilihan Sang Bijaksanawan. Oke, di part sebelumnya kita udah lihat kelompok si Ares ya, Ares sama si Shisandan itu sudah menelusuri reruntuhan bawah ya, yang dimana dia udah memasuki wilayah elf kuno guys, yang di dalamnya ada berbagai macam artefak-artefak. Dan di sini yang mengejutkan adalah tiba-tiba Danan muncul dan menyerang si Shisandan secara tiba-tiba. Dan ini kelanjutannya. Pertarungan pun pecah. Danan unggul. Shisandan terus menebas, namun gerakannya kaku. Seni bela diri, peruntuh taring, yang mana serangan dadakan itu sendiri membuat dua tangan Shisandan tak bisa digerakkan. Ora, terima ini, tendangan amukan iblis. Membalut tendangannya menerjang perut Shisandan. Shisandan terbang ke belakang, setelahnya membentur dinding dan jatuh ke lantai. Ora terus aja guys. Danan menyeringnya seraya menendang Shisandan. Shisandan tak bisa menyerang balik, hanya mampu bertahan. Ares. Shisandan pun memanggil Ares. Shisandan meminta Ares yang menyerang Danan, anggota Hero Party sekaligus rekan seperjuangannya. Tidak mungkin. Pikiran Ares kacau. Nah, karena di sini Shisandan itu menyuruh Ares buat nyelamatin dia. Dan sedangkan si Ares tentu saja ragu ya, karena si Danan ini adalah salah satu rekan atau party pahlawannya dulu ya. Shisandan memanggilnya sekali lagi. Ares jongkok sembari menutup telinga. Ia ingin melupakan semuanya. Ia tidak ingin memikirkan apapun. Pikir, bertindak, jangan diam. Bergerak, kau adalah bijaksanawan. Pilihanmu selalu benar, karena kau adalah bijaksanawan. Emosi Ares menggambarkan dorongan dari perlindungan ilahi bijaksanawan. Ares tak bisa membiarkan orang lain memilih. Ia selalu berpikir untuk diri sendiri dan bertindak sesuai kemauan perlindungan ilahinya dan tidak memberinya pilihan. Untuk bertindak layaknya bijaksanawan, perlindungan ilahi tersebut meneriaki Ares. Ares, tolong aku. Shisandan bertindak untuk ketiga kalinya. Shisandan dihujani ribuan pukulan dari Danan, berjuang mati-matian untuk bertahan hingga darah mengucur. Pertarungan akan berakhir. Ares yang sudah diusir dari Hero Party tak akan bisa bergabung kembali. Benar, persetan dengan semua itu. Kemudian di sini Ares mengeluarkan skill Badai Tombak Gargantua. Danan itu orangnya simple, sama dengan pengalamannya Ares juga ditipu oleh Shisandan. Jadi wajar saja begitu ia tahu identitas Shisandan yang sebenarnya, ia pasti akan memusuhinya. Begitulah pikir Danan. Walau dirinya sedikit membenci Ares, ia juga mempercayai Ares sebagai anggota Hero Party. Apa? Ares, bangsat kau. Itu adalah tombak awan hitam yang merupakan hasil dari proses kondensasi badai pasir yang menyelimuti seluruh negeri. Sihir tingkat lanjut yang hanya mampu digunakan oleh perlindungan ilahi penguasa sihir seorang. Seketika Danan dengan cepat menekuk tubuhnya untuk menghindari serangan tersebut. Danan kejang-kejang, penglihatannya kabur. Pada saat itu juga darah muncrat ke udara. Pedang Shisandan menusuk pinggang Danan dan meledak. Gumam Shisandan, pedangnya pun meledak. Luka melebar, panas. Serangan itu merusak tubuh bagian dalam Danan. Dengan begini kau pasti akan mati. Tapi Danan masih bisa bangkit. Mengabaikan darah yang mengalir deras dari lukanya, Danan mengepalkan tangannya. Manusia begitu menarik. Aku belum pernah bertemu ahli bela diri sepertimu. Kekuatanmu melebihi perlindungan ilahimu sendiri, ucap Shisandan. Shisandan berdiri perlahan-lahan membuat segel di tangan kiri. Tubuhnya membesar, bagian yang terluka kembali sedia kala, dan tingginya mencapai sekitar 2,5 meter. 6 lengan berkumpul lagi. Wajahnya yang terbakar kembali ke wajah iblis bertaring.
Si Sandan meraih 6 pedang di punggungnya dan bersiap dengan gaya seni bela diri asli iblis Asura. Danan menengadahkan tubuhnya bersiap berdiri, matanya kosong tapi keinginan bertarungnya belum sirna. Waduh, jadi semacam kayak udah gak sadar tapi masih ingin bertarung guys, tubuhnya gerak sendiri. 6 pedang menyerangnya bagaikan tornado. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang kuat serta niat membunuh yang tajam. Tebasan tersebut terlihat mampu membelah seekor gajah jadi 2. Walau sekujur tubuhnya mengalami luka, setengah kesadarannya hilang. Danan masih mampu menangkis serangan tersebut menggunakan tangan kiri, mematahkan pedangnya satu persatu. Danan masih bisa melakukan seni bela dirinya dengan piawai, mampu mematahkan baja walau dalam keadaan setengah sadarkan diri. Kau ahli bela diri yang aneh, tapi kaki kanan si Sandan berputar layaknya ular. Danan mengerahkan semua tenaganya untuk menangkis serangan si Sandan. Kaki kanan si Sandan menghantam dada Danan. Gah, rasa sakit menyerang dada Danan. Ketika si Sandan menarik kembali kaki kanan, ujung pedangnya sudah menancap ke dada Danan. Aku juga bisa bela diri tahu, meski kau mungkin melihatnya sebagai akrobat, kata si Sandan tertawa. Sebelum menendang, si Sandan sudah meraih pedang patahnya dan menusuknya ke dada kanan Danan bersamaan dengan tendangan itu. Nah, itulah seni bela diri. Si Sandan pun tertawa. Danan tidak peduli dengan tombak Ares, dirinya fokus pada si Sandan dan tersenyum kecil. Danan kehabisan tenaga dan ambruk ke lantai. Dia menyadari kalau kepribadiannya berubah jadi aneh. Sebelumnya dirinya mengira akan lebih terguncang karena sudah menyerang teman sendiri dan mengkhianatinya. Saat memikirkan itu, wajah Gideon muncul di pikiran Ares yang mana ia semakin membencinya. Iblis Asura berterima kasih pada Ares. Pilihan yang sudah dirinya ambil tidak bisa ditarik kembali. Ares sudah berkhianat dan bersekongkol dengan si Sandan, ingin mengambil kembali pahlawan yang sudah direbut darinya. Ayo pergi, didepankan harta pusaka pahlawan. Ares mengabaikan Danan dan menyusuri lebih dalam ke reruntuhan bersama si Sandan. Berbagai perangkap tersusun sedemikian rupa di dalam ruangan, dan mudah si Sandan membereskannya dengan cara mengalirkan kekuatan sihir ke panel kontrol elf kuno. Akan tetapi, sebuah benda yang bersembunyi di dalam peti emas yang dibuat elf hutan membuat Ares penasaran. Ini teh naon? Terdapat 5 pedang di sana. Ares merasa familiar dengan pedang itu. Ini kan pedang suci pembasmi iblis, tapi ini pedang kelas artefak yang dimiliki Ruti, pedang suci pembasmi iblis. Sebuah pedang yang diberikan oleh dewa ke setiap generasi, pedang suci dan tak tertandingi yang sudah membunuh Raja Iblis. Ada 5 pedang, tapi hanya ada 1 pedang suci di dunia. Salah, ini bukan pedang suci pembasmi iblis, sahut si Sandan. Pedang suci pembasmi iblis yang dipegang oleh pahlawan generasi sekarang itu palsu. Inilah yang asli, langsung pemberian dewa. Jadi ini yang asli? Gumam Ares. Ya, untuk membedakannya sebut saja mereka penembus kesucian. Si Sandan membuang sarung pedang di pinggangnya lalu mengeluarkan penembus kesucian satu persatu dari peti dan menggantungkan 4 pedang ke pinggangnya. Waduh, si Sandan udah megang 4 pedang penembus kesucian guys. Dan kemudian ia menyerahkan yang terakhir ke Ares, dan yang terakhir itu dikasih ke Ares ya. Pedang suci yang dibawa pahlawan sekarang itu cuma imitasi. Intinya itu adalah tiruan jiwa pahlawan generasi pertama yang dibuat oleh dewa. Terdapat 2 tugas untuk menjadikan pahlawan generasi sekarang menjadi pahlawan. 2, itulah tujuan Ares. Ares menggenggam erat pedang penembus kesucian. Yang pertama, yaitu menyerahkan pedang penembus kesucian ini ke pahlawan generasi sekarang. Pedang ini mirip dengan bukti pahlawan karena mengandung kekuatan untuk memperkuat perlindungan ilahi pahlawan. Sehabis perlindungan ilahi diperkuat, dorongannya juga akan semakin kuat. Dorongannya dilemahkan oleh perlindungan ilahi setan mungkin akan dipulihkan juga. Berarti Ruki akan kembali ke sisiku, gumam Ares. Masih belum, itu belum cukup. Pahlawan adalah simbol keadilan, tidak merasakan ketakutan, kebingungan, serta keraguan. Demi mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan dorongan yang kuat untuk melupakan ego pribadinya. Lalu tugas yang kedua, kenapa pahlawan Ruti, pahlawan generasi sekarang mengabaikan perannya? Karena Ruti mempunyai keinginan yang belum bisa dia capai, bahkan meski harus mengorbankan rasa sakit dari dorongan itu sendiri. Dengan kata lain, Gideon. Si Sandan mengangguk mantap menanggapi perkataan Ares. Di waktu yang sama, Gideon, lebih tepatnya Red, bergerak untuk mengejar Ares bersama kawan-kawannya. Aku merasa ada pertarungan di depan sana.
Red dan yang lainnya lekas bergegas sesuai mendengar kata Tise. Akan tetapi saat itu Red tidak tahu bahwa Ares sudah memilih jalan yang berbeda. Konfrontasi mereka tak terelakkan lagi. Waduh, next, apakah pertempuran antara party Ares dan Cisandan versus party Red? Kita lihat kelanjutannya. Oke, jadi seperti ini untuk chapter 78, pertempuran Danan versus Cisandan dan sedikit artefak senjata pahlawan. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.